Bapak Medi Hapapinka. Beliau adalah salah satu co-founder online marketing portal seperti Rumah 123. Rumah 123 ini adalah situs properti yang cukup bagus dan sudah cukup lama ya. Beliau sebagai salah satu buildernya, dan masih ada beberapa perusahaan yang beliau turut andil seperti Mobil 123, lalu ada nonton.com, ada Smart Home ID, dan juga indonetwork.co.id. Itulah biografi singkat dari narasumber kita hari ini ya Pak, ya, kawan-kawannya. Oke, dan untuk selanjutnya untuk rules pada saat workshop ini, untuk peserta mohon dapat mengaktifkan video selama mengikuti kelas online ya. Lalu host akan mengatur lalu lintas komunikasi saat presentasi berlangsung. Nanti akan saya mute sementara. Nanti setelah masuk ke sesi tanya jawab, nanti akan saya unmute kembali. Begitu. Oke, tidak usah berlama-lama. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Medi. Halo, selamat siang semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah puasa di Ramadan bagi yang menjalankan. Senang sekali hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan seluruh Bapak Ibu, para pelaku bisnis dari seluruh Indonesia. Tentunya ini merupakan satu hal yang penting, yang berharga buat saya bisa jumpa walau melalui Zoom dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saat ini situasi pandemi terjadi di mana-mana. Dan justru karena pandemi inilah kemudian kita melakukan terobosan, melakukan workshop secara online. Di mana selama ini kami dari Indo Network selalu melakukan digital marketing workshop itu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dengan situasi sekarang, strategi kemudian kita berganti, kita menggunakan Zoom untuk bisa berjumpa dengan para pelaku bisnis di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, atas nama Indo Network sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara kita. Semoga saja bisa memberikan sebuah pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pandemi COVID-19. Ini kalau Wuhan di China, pada saat medio Desember mulai bermunculan di sana, mulai terkonfirmasi adanya virus baru, dan sejak saat itu virus menyebar dengan cepat. Bukan hanya di Cina, tapi juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia terkonfirmasi secara resmi oleh pemerintah kita sejak tanggal 2 Maret, di mana ditemukan mereka yang sudah terjangkit virus COVID-19. Dan sejak saat itu kita tahu sama-sama media memblow up ini, pemerintah juga mulai memberikan concern yang sangat-sangat luar biasa. Dan sejak itulah kemudian kita berada di situasi yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan selama ini. Tidak pernah terfikir oleh kita akan muncul situasi seperti pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini bukan hanya terjadi di Jakarta, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi secara global. Hampir seluruh, lebih dari 200 negara sudah terjangkit virus COVID-19. Dan kalau kita lihat data yang dirilis oleh WHO, rilis
yang saya baca kemarin, ya, sampai data kemarin, itu sangat-sangat luar biasa, di mana menurut WHO, kalau awal virus bermula dari Cina, kemudian merebak ke Iran, ke Italia, ke Spanyol, tapi Bapak Ibu sekalian, rilis WHO kemarin sore, ternyata penyebaran COVID-19 yang paling besar ada di Amerika. Hampir 1,5 juta penduduk Amerika sudah terkonfirmasi mengidap COVID-19. Diikuti Rusia, kemudian Inggris, Brazil, barulah kemudian masuk ke Spanyol, Italia, Jerman, Turki, dan lain-lain. Bahkan kalau kita lihat tingkat kematiannya juga sangat luar biasa. Sejak merebak bulan Desember sampai dengan sekarang, lebih dari 300.000 penduduk dunia divonis meninggal dunia karena mengidap COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara lebih spesifik lagi tentang situasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah kemudian sudah membuat satu gugus tugas untuk bisa menangani, memutus penyebaran COVID-19. Setiap hari kita lihat rilis dari pemerintah di seluruh media televisi, media-media elektronik segala macam, yang memberikan update tentang perkembangan dari situs dari COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita tahu DKI Jakarta lebih dari 6.000 sudah terkonfirmasi, dengan yang meninggal 470. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, itu daerah-daerah yang dianggap zona merah karena banyak sekali terkonfirmasi pengidap COVID-19. Tentu Bapak Ibu sekalian, situasi yang terjadi di Indonesia ini juga tidak bisa dibiarkan. Dampak yang terjadi kita lihat sangat-sangat luas sekali, menghantam banyak sektor. Oleh sebab itulah kemudian kita mengenal banyak istilah-istilah baru, banyak kondisi-kondisi baru. Kita mulai mengenal ada istilah stay at home, kita mulai terbiasa dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita mulai mengenal mudik sesuatu yang tidak dianjurkan bahkan dilarang. Kita sudah mulai harus menerima jabat tangan tidak lagi dianjurkan dalam situasi seperti sekarang. Betul-betul situasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan bicara tentang COVID-19 ini sendiri, kita sudah kalau hitung dari Desember mulai terjangkit sampai dengan sekarang sudah masuk bulan Mei, berarti sudah hampir memasuki bulan ke-6. Sampai hari ini kita belum dapat berita bahwa sudah ada pihak-pihak yang berhasil menemukan virus, antivirusnya, atau menemukan obat-obatnya untuk menyembuhkan penderita COVID-19. Belum ada satupun lembaga resmi yang merilis itu, walaupun spekulasi banyak beredar sudah ditemukan obat ini itu. Sehingga belum ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu sekalian, sampai kapan COVID-19 ini akan terus berlangsung. Ada yang membuat simulasi-simulasi dengan data-data yang sangat-sangat terbatas. Mereka katakan bulan Juni, bulan Juli, bulan September akan berakhir. Bahkan ada yang mengatakan sampai dengan akhir tahun mungkin COVID-19 masih akan tetap tinggi. Kita harus waspada dengan gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang-gelombang berikutnya. Sampai saat ini para pakar pun masih saling berusaha untuk membuat analisa-analisa tentang hal itu, tetapi tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini bisa berakhir. Kalau kita lihat sejarah, pernah terjadi tahun 1918. Bapak Ibu bisa periksa di Wikipedia, pernah terjadi yang namanya
flu Spanyol. Flu Spanyol pada saat itu berlangsung sangat dramatis sekali karena mengambil korban lebih dari 20 juta disinyalir menjadi korban flu Spanyol pada tahun 1918 tersebut. Bahkan flu Spanyol itu berlangsung sampai dengan 2 tahun, di mana korban-korban berjatuhan bukan di gelombang pertama, tapi justru di second wave, di gelombang kedua. Setelah mulai reda, kemudian masyarakat tidak berdisiplin, kemudian meledak lagi, kemudian tambah parah. Itu fakta yang pernah terjadi tahun 1918 pada saat flu Spanyol, Bapak Ibu sekalian. Paling tidak itu menjadi sebuah referensi buat kita untuk melihat fakta saat ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya singgung bahwa pandemi yang terjadi sekarang ini berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan sosial ataupun kehidupan bisnis. Pemerintah secara resmi mengatakan bahwa kita harus mulai belajar dari rumah. Kita harus mulai belajar bekerja dari rumah. Kita harus beribadah dari rumah. Sesuatu fenomena yang harus kita terima, suka atau tidak suka. Ini fakta yang terjadi, bahwa sudah menghantam kehidupan sosial dan kehidupan bisnis kita. Kita terpaksa tidak bisa bersalaman lagi dengan cara yang biasa. Muncul ide baru, gaya namaste. Muncullah kemudian orang harus stay at home. Sampai kemudian dari pihak pemuka agama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa bagaimana tata cara beribadah di masa pandemi ini. Itu semua semata-mata karena pandemi. Kita dipaksa untuk belajar, stay at home, belajar dari rumah. Kita dipaksa untuk bekerja dari rumah. Situasi ini yang terjadi di Indonesia, terlebih lagi jika memang daerah tersebut merupakan zona merah atau zona yang sangat-sangat terdampak dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian, baru berlangsung di Indonesia sejak awal Januari sampai dengan saat ini, berarti memasuki 4-5 bulan. Mayoritas para UKM-UKM di Indonesia bertumbangan. Kalau kita lihat rilis dari pemerintah, jumlah UKM itu ada 57 juta. UKM inilah yang selama ini menopang laju pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi saat ini mayoritas UKM banyak yang bertumbangan, Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau mereka kena dampak karena pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ternyata dari seluruh pelaku bisnis yang ada di Indonesia, masih ada bisnis-bisnis yang menjadi anomali. Maksudnya, justru dengan adanya pandemi ini, bisnis yang mereka lakukan terjadi peningkatan yang drastis. Saya baca dari rilisnya AC Nielsen, ternyata produk-produk seperti hand sanitizer, sabun, antiseptik, tisu basah, jahe, masker, alat kesehatan, itu produk-produk yang banyak dicari. Bahkan kita melihat data yang ada di pencarian di Indonetwork, kami mencatat pencarian-pencarian produk-produk yang saya sebutkan tadi mengalami lonjakan yang luar biasa. Ini satu cermin, satu fakta di masyarakat kita. Produk-produk yang saya sebutkan tadi justru dipromosikan oleh semua media televisi. Orang mencari masker, diwajibkan pakai masker, harus ada hand sanitizer, sehingga kebutuhan akan produk-produk
yang berkaitan tersebut meningkat dengan tajam. Ini sebuah anomali yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masih ada juga perusahaan-perusahaan di luar produk-produk seperti yang saya sebutkan tadi, mereka masih tetap bisa bertahan. Memang ada penurunan bisnis, memang ada penurunan omset, tetapi penurunan omset mereka tidak menyebabkan mereka harus tutup, tidak menyebabkan mereka harus gulung tikar. Mereka masih bisa survive. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan teknologi internet di dalam menjalankan bisnis mereka. Saya mendapatkan banyak masukan teman-teman kita yang sudah menggunakan bisnis online, mereka tetap bisa bertahan walaupun memang terjadi penurunan. Tetapi buat mereka-mereka yang terlambat menggunakan media online, media internet, bisnis mereka sangat-sangat luar biasa sekali berdampaknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dihadapi pada fakta di mana kita harus bersikap. Kita punya produk, kita punya jasa, kita sudah bangun usaha kita sekian tahun lamanya. Ada yang sudah puluhan tahun mungkin, ada yang belasan tahun, ada yang sudah 5 tahun. Kita sudah investasi besar untuk mengembangkan produk dan bisnis kita. Tapi saat ini terpaksa mungkin babak belur, terpaksa berantakan. Ada yang kita cuma bisa mengeluh pada keadaan, nggak tahu siapa yang harus disalahkan, tetapi kita juga punya pilihan untuk bersikap, teman-teman sekalian. Oh iya, saat pandemi seperti ini, berarti saya harus lakukan sesuatu. Saya harus lakukan perubahan. Saya tidak boleh menunggu dan menunggu. Jangan pernah kita kemudian berpikiran pandemi akan berakhir tanggal 31 Mei begitu selesai Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan dari siapapun yang mengatakan pandemi berakhir 31 Mei. Oleh sebab itu, kita harus berpikir, kita harus bergerak, kita harus mencari alternatif bagaimana supaya kita bisa survive, bagaimana kita bisa mensiasati situasi yang baru. Fakta yang ada di depan mata inilah kemudian yang nanti akan membedakan siapa yang akan menjadi pemenang, siapa yang kemudian akan terjerembab dan tidak bisa bangkit. Betul-betul kita diuji dalam situasi seperti saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pandemi, saya ingin mengingatkan inilah fakta yang ada depan mata. Kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa berpaling. Satu-satunya cara yang terbaik kita harus lalui, kita harus hadapi. Apa yang kita harus hadapi? Yaitu situasi new normal paradigm. Atau banyak orang mengatakan situasi normal yang baru. Dulu kita selalu berjabat tangan. Situasi new normal, orang menggunakan cara-cara lain, nggak lagi dengan jabat tangan. Situasi new normalnya berbeda. Dulu kita bekerja bisa tatap muka, bisa berjumpa dengan prospek kita, bisa lakukan meeting. Saat ini kita dipaksa untuk social distancing. Kita dipaksa untuk physical distancing. Sehingga mau nggak mau terpaksa kita nggak bisa membangun hubungan komunikasi seperti dulu. Cara-caranya harus kita lakukan secara berbeda. Itu dari sektor bisnis. Belum lagi dari kehidupan pribadi kita. Kehidupan belajar untuk anak-anak di rumah, kehidupan beribadah, kehidupan kita bertetangga. Semua kita
kita memasuki masa-masa new normal. Dan khusus buat para pelaku bisnis. Buat Bapak Ibu para pelaku bisnis. Kemarin 2 hari yang lalu saya mengikuti webinar bersama Pak Joni Plate, Menteri Komunikasi Informatika. Beliau menyatakan saat inilah dengan adanya pandemi inilah yang kemudian betul-betul menyadarkan para pelaku bisnis, para UKM di seluruh Indonesia untuk bisa go digital, untuk bisa go online. Sebagian kecil memang sudah memulai sejak 10 tahun yang lalu mereka menggunakan internet. Mereka sudah mulai menggunakan teknologi. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Hingga saat ini pelaku bisnis, pelaku usaha di Indonesia baru sekitar 5% yang sudah menggunakan internet secara baik. Mayoritas mereka banyak yang masih belum peduli, belum ngerti betul apa yang harus dilakukan kalau kita bicara go digital, go online. Oleh sebab itu saya sangat setuju sekali dengan statementnya Pak Joni Plate beberapa hari yang lalu bahwa saat ini dengan populasi masyarakat Indonesia yang 64% sudah menggunakan, sudah melek internet, 64% Bapak Ibu sekalian. Dan kalau dilihat dari jumlah sudah sekitar 175 juta penduduk Indonesia yang sudah melek internet. Hari ini pandemi menyadarkan para pelaku bisnis kita wajib go digital. Kita wajib go online. Tidak ada cara lain. Kita mau tunggu peringatan seperti apa lagi yang akan membuat kita alergi terhadap go online. Banyak teman-teman kita yang belum go online mungkin merasa saya punya cara efektif di dalam membangun bisnis seperti yang sudah saya lakukan sekian tahun ini. Saya males dah, pusing, harus belajar internet, harus nggak ngerti email lah, harus ngerti teknologi informasi, capek dah, saya pakai cara saya yang biasa. Mungkin itu yang menjadi alasan Bapak Ibu kenapa kita belum mau mengikuti situasi yang baru. Tapi hari ini, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, situasi new normal yang baru buat para pelaku bisnis, solusi yang efektif untuk bisa membuat bisnis kita bertumbuh, situasi yang bisa memastikan bisnis kita tetap berkembang, harus online promotion. Harus online promotion. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kita tidak punya pilihan. Apalagi kalau misalnya social distancing terus berlanjut dan kita tidak melakukan perubahan, sampai kapan kita bisa ngabisin tabungan kita? Sampai kapan modal kita akan tergerus? Mau tidak mau, kita harus berbuat, kita harus lakukan sesuatu. Seperti saya katakan tadi, tidak ada jaminan 31 Mei pandemi berakhir. Bisa jadi cepat atau bahkan bisa jadi melebihi flu Spanyol yang akan berlangsung sampai dengan 2 tahun. Tidak ada yang tahu. Kita berdoa saja semoga pandemi ini tidak terlalu lama, segera enyah dari muka bumi sehingga bisa membuat kita kembali lebih leluasa dibandingkan saat ini. Lantas menjadi pertanyaan buat kita semua, apa sih yang dimaksudkan go online? Apa yang dimaksud dengan go digital? Saya sudah pernah bikin website. Dulu saya pernah bikin website, ada teman minta, saya sudah kasih dia honor bikinin website. Oh, saya sudah minta jasa profesional bangun website. Bagus, kalau Bapak Ibu sudah punya website. Karena website adalah lapak online buat kita. Orang bisa mengakses kita di internet kalau kita punya lapak online atau kita punya website. Mungkin saja dari Bapak Ibu yang hadir hari ini,
masih ada yang belum punya website. Ini satu teguran, kita harus punya website. Oke, saya sudah punya website. Pertanyaannya kadang-kadang kita tahu nggak website yang bagus itu seperti apa? Bukan seperti selera kita, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini kayaknya desainnya cakep nih. Oh, ini websitenya tampilannya bagus nih. Oh, ini kayaknya formatnya begini, arsitekturnya begini, cakep nih. Kadang-kadang kita hanya melihat dari sudut kacamata kita, sudut pandang kita. Kita anggap website kita sudah bagus. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, website yang bagus adalah website yang sesuai dengan apa yang Google inginkan. Oleh sebab itu, kita harus mengerti bagaimana cara Google mengindeks sebuah website. Kalau saja website kita bagus diindeks oleh Google, otomatis Google akan memprioritaskan website kita tampil di halaman-halaman awal mesin pencarian. Tapi kalau website kita hanya sekedar website yang tidak sesuai dengan standar mesin pencarian Google, Google akan beranggapan itu website abal-abal. Sehingga pada saat orang mencari website kita tidak dikenal oleh Google. Kalaupun dikenal oleh Google, tampilnya di halaman belakang. Oleh sebab itu penting sekali buat Bapak Ibu sekalian, bukan hanya memastikan kita punya website, tapi betul-betul kita punya website yang bagus. Punya website sesuai standar mesin pencarian Google. Apalagi yang harus kita lakukan kalau kita ingin go online, ingin go digital? Kita harus punya media sosial. Kita tahu media sosial banyak sekali. Mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, mulai dari YouTube, mulai dari WhatsApp, mulai dari Twitter. Berbagai media sosial saat ini tersedia di depan mata kita. Dan semua kita punya pilihan secara gratis untuk menggunakan media sosial tersebut. Masing-masing media sosial punya kekuatan, punya kelebihan masing-masing. Sehingga kalau kita bicara penduduk atau masyarakat Indonesia pun, mereka beragam. Ada yang suka menggunakan Facebook, ada yang suka menggunakan Twitter, menggunakan Instagram, atau menggunakan YouTube channel. Oleh sebab itu, kalian, kalau kita merasa punya produk yang bagus, kita punya kemudian kita nggak manfaatkan media sosial untuk kita informasikan kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa ada kita, supaya mereka tahu kalau mau cari produk penguat sinyal handphone, oh ada Pak Daniel. Kalau mau cari yang namanya produk kayu ulin, oh ada teman kita nih dari Bali. Macam-macam. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita nggak gunakan media sosial juga? Karena kita nggak tahu prospek kita, potensial buyer kita, mereka pengguna media sosial yang mana. Alangkah idealnya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya produk, Anda punya jasa, Anda gunakan media sosial untuk dipromosikan melalui media sosial tersebut. Jangan Anda anggap remeh. Media sosial yang bagus adalah media sosial yang dikelola dengan baik. Kontennya harus update. Jangan konten lawas, sudah 1 tahun nggak pernah dikutak-katik, orang bosen lihatnya. Harus kita tampilkan. Kalau menampilkan foto, menampilkan video, tampilkanlah yang kualitas yang cakep. Karena segala sesuatu yang kita tampilkan di media sosial, itu akan dilihat orang banyak. Kalau kualitasnya bagus, validitasnya bagus, informasi yang disampaikan akurat, orang akan merasa nyaman dan akan mendapatkan promosi yang positif atas produk dan jasa yang kita miliki. Tapi kalau kita cuek bebek dengan media sosial kita, orang masuk kemudian mereka melihat sesuatu yang tidak update,
tidak akurat, yang semua videonya jelek, gambarnya jelek, ini justru menjadi bumerang buat kita karena akan membunuh bisnis kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bicara tentang website, websitenya harus bagus, websitenya harus sesuai standar mesin pencarian Google, harus up to date, dan bahkan Bapak Ibu sekalian, kita meniru banyak teman-teman kita para pelapak. Ambil contoh counter handphone di ITC Roximas. Awal mula dia buka counter cuma satu. Tapi saya pernah menjumpai, begitu kita datang, dia punya counter sampai 4 counter. Di lantai ini ada counter dia, di lantai ini ada, dekat pintu depan dia punya counter, di belakang dia punya counter. Dia jaga counternya di mana-mana. Kenapa begitu, Pak? Saya tanya. Ya, kita kalau mau menang bersaing, ya kita tahu harus pengunjung datangnya dari sini, dari sana, dari sini. Kalau kita nggak jaga, ya kita ketinggalan. Mereka punya banyak counter karena mereka tahu channel masuknya, prospek mereka datang dari berbagai sudut, berbagai arah. Bahkan akhirnya mereka bukan hanya buka di Roxy, mereka buka juga di Bekasi, mereka juga buka di Depok, mereka juga buka banyak di tempat-tempat. Dengan kata lain mereka buka cabang. Bapak Ibu sekalian, fenomena yang terjadi saat ini, pelaku bisnis mereka mulai buka toko online, buka lapak, buka website, bukan hanya satu. Saya pernah ketemu orang punya puluhan website dengan konten yang sama. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka mau buka cabang. Mereka mau orang masuk dari manapun ketemunya websitenya mereka. Ini situasi yang terjadi saat ini. Selain kita punya website yang baik, kita punya media sosial yang baik, Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak bisa memungkiri kita harus masuk ke platform digital. Kenapa kita harus masuk ke platform? Dengan kita masuk ke platform, otomatis kita akan mendapatkan bantuan dari platform. Kalau kita buka website sendiri, siapa yang akan melihat website kita? Berapa banyak yang akan lihat website kita? Siapa yang mempromosikan website kita? Kalau kita menggunakan platform, platform akan membantu mempromosikan website kita. Platform tersebut akan mempromosikan kita punya media sosial. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh melupakan yang namanya platform digital. Berbagai platform digital bermunculan di Indonesia. Ada yang kemudian fokus bergerak di sektor B2B seperti Indonetwork, business to business. Platform di Indonetwork lebih fokus pada business to business. Yang beriklan adalah mereka-mereka yang jualan produk dan jasa untuk keperluan bisnis. Karakter pengunjungnya adalah mereka-mereka yang mencari produk-produk dan jasa-jasa dalam bentuk bisnis atau grosiran, bukan barang retail. Indonetwork sebagai salah satu platform digital media online dengan platform B2B. Ada juga platform digital B2C. Ada nama-nama Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, JDID, Blibli. Platform B2C akan sangat tepat sekali jika Bapak Ibu punya produk-produk retail. Produk-produk yang untuk konsumen, bukan untuk keperluan bisnis. Karena di platform B2C, produk Bapak Ibu yang akan diiklankan, produk-produk retail. Saya mau beli topi satu harga sekian, bisa langsung bertransaksi di platformnya B2C. Tapi berbeda dengan platform B2B. Barang-barang yang diiklankan, barang-barang untuk keperluan bisnis. Sehingga
mau tidak mau ada perbedaan karakter. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan informasi bahwa peserta Zoom meeting kita hari ini itu ada yang punya bisnis di logistik, ada yang punya bisnis di di valve, ada yang punya bisnis di industri di kayu ulin, di furniture manufacture ataupun di jasa-jasa lain. Saya lihat data peserta, seratusan data peserta hari ini bisnisnya sangat beragam dan mayoritas adalah bisnis-bisnis yang sangat-sangat tepat sekali masuk di platform B2B. Karena kita bukan barang-barang retail. Bapak Ibu sekalian, juga ada platform yang B2G, business to government, di mana barang-barang untuk kepentingan-kepentingan besar. Jadi ada nama MBIS, ada nama Busy, itu adalah platform-platform untuk business to government. Jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, platform tersebut ada yang dibedakan B2B, ada yang B2C, ada yang B2G. Bapak Ibu sekalian, kita pun harus masuk ke semua platform, karena kita nggak tahu dari mana prospek kita berada. Idealnya, kalaupun kita harus memilih, platform adalah platform yang paling tepat buat bisnis kita. Kalau misalnya Bapak Ibu jualannya jualan empek-empek yang notabene makanan harian, saya akan merekomendasi kepada Bapak Ibu, silakan masuk ke platform Gojek, masuk ke platform GrabFood, karena justru di sana platform yang tepat untuk Bapak Ibu bisnis kuliner. Tapi kalau Bapak Ibu bisnisnya bisnis retail, jualan fashion yang retail satu-satu begitu ya, untuk keperluan konsumen, tersedia banyak pilihan platform-platform B2C. Bapak Ibu bisa melakukan screening, bisa melihat di sana. Tapi kalau Bapak Ibu punya produk untuk keperluan bisnis, ada yang jual tiang PJU, sudah pasti untuk keperluan bisnis. Ada yang jual untuk jasa cleaning service, sudah pasti itu untuk keperluan bisnis. Tidak ada pilihan bagi Bapak Ibu selain memprioritaskan platform dengan digital B2B. Dan tentu InnoNetwork akan menjadi salah satu alternatif dari platform yang harus Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau go online, mau go digital, awal-awal 10 tahun yang lalu, di mana ya 20 tahun yang lalu, saat InnoNetwork merintis tahun 2001, orang punya website sangat sedikit. Orang yang menggunakan internet sangat sedikit. Sehingga tidak perlu terlalu berusaha keras, mereka-mereka yang sudah mulai menggunakan internet, sudah mulai menggunakan website, mereka sudah mulai mendapatkan banyak benefit. Itu kejadian 20 tahun yang lalu pada saat internet baru mulai. Pada saat InnoNetwork baru mulai membangun, berkomunikasi dengan para pelaku bisnis, mengajak untuk mulai go online. Tapi saat ini situasi berbeda Bapak Ibu sekalian. Pertarungan sangat sengit. Kita bukan hanya berhadapan dengan 1-2 orang pesaing. Pesaing kita bejibun. Kalau ada bisnis yang laris manis, ada yang kelihatan mulai happening, seluruh para entrepreneur mereka segera masuk untuk menggerogoti kue yang sedang happening. Itu normal sekali. Sehingga pertarungan di sektor bisnis tersebut juga saat ini tidak ringan. Kalau dulu cukup dengan cara-cara yang biasa, tapi sekarang tidak bisa lagi dengan cara yang biasa. Kalau dulu cukup dengan satu website, sekarang tidak bisa dengan satu website. Kita harus betul-betul mendominasi. Mendominasi di mana? Mendominasi di mesin pencarian Google. Kenapa kita bicara mesin pencarian Google? Karena yang namanya Google
betul-betul menjadi acuan dari mereka-mereka yang ingin menggunakan internet. Mereka selalu masuk ke mesin pencarian Google dan mencari informasi di sana. Apapun informasi yang mereka cari, Mbak Google akan sajikan jawabannya. Misal, saya jualannya jualan penguat sinyal HP. Bapak Ibu, kalau memang Anda jualan penguat sinyal HP, Anda tes sendiri. Coba Anda googling di mesin pencarian Google. Ketik penguat sinyal HP Depok. Kemudian enter. Karena Anda domisili Depok, tambahin Depok. Enter. Apakah website Anda muncul, Bapak Ibu? Apakah kemudian Google mengenali Anda punya website? Mungkin saja website Anda nggak terindeks di luar 100 besar. Atau mungkin sudah terindeks tapi ada di halaman 10, ada di halaman 9. Boro-boro orang masuk ke halaman 10. Kebanyakan orang cuma masuk di halaman 1, 2, 3. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tolong kita introspeksi. Kalau saya jualannya jualan jasa mobil, jual mobil second di daerah Malang, Anda ketik aja jual mobil second Malang, enter. Apakah bursa mobilnya Malang dari rekan kita yang hadir di Zoom meeting kali ini, websitenya muncul? Kalau belum muncul, itu problem buat Bapak Ibu. Anda merasa saya sudah punya website, saya sudah go digital, sudah go online, tetapi begitu kita masuk ke mesin pencarian Google, Google nggak mengenal. Google nggak tahu bahwa ada kita di sana. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harus paham bagaimana tata cara Google mengindeks sebuah website. Apa produk-produk utama yang kita jual? Kita jualan bisnis kita, jualan untuk CCTV, kita jualan untuk smart home, kita jualan untuk sembako, kita jualan untuk jasa penterjemah. Apapun yang kita jual, tolong kita cek pencarian kata kuncinya di mesin pencarian Google sesuai dengan produk kita. Kalau Google sudah mengindeks, tampil di halaman 1, berarti website Anda bagus. Berarti promosi go online Anda sudah mantap. Tapi kalau Google belum mengenali, berarti itu problem buat kita. Sebagai summary Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan dengan go digital berarti kita harus eksis. Kita harus eksis di dunia online, kita punya website, kita punya medsos, kita masuk di platform digital. Yang kedua, kita harus mendominasi. Mendominasi di mesin pencarian Google. Orang cari dengan kata kunci setiap produk kita, harus ketemu website kita. Kalau kita belum mendominasi di mesin pencarian Google, berarti promosi kita, go online kita belum efektif. Oleh sebab itu, saya pikir ini yang perlu kita sampaikan. Dan ya, saya nggak tahu, mungkin ada yang ingin berkomentar, ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Oke, baik Pak Medi. Mungkin dari peserta juga banyak yang bertanya. Oke, aku coba wakilkan aja nih Pak. Nah, untuk kalau yang tadi Bapak bilang, ini kan ada 2 poin ya Pak ya, yang dimaksud go online dan go digital atau go digital ya Pak ya. Nah, yang tadi Bapak bilang, untuk peserta mungkin bertanya-tanya nih Pak, mau tahu tentang Indonetwork Pak. Indonetwork itu apa sih Pak? Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak Pak? Mungkin mengenai Indonetwork, terus mungkin layanan apa sih yang disediakan sama Indonetwork Pak? Begitu. Oke, sekilas saja, Indonetwork ini platform marketplace B2B yang didirikan tahun 2001 oleh arek-arek Surabaya, bermula dari Surabaya, kemudian
kita membangun bisnis ini, mulai kita mengajak pelaku bisnis go online, dan saat ini lebih dari 3.000 produk dan jasa yang bisa diiklankan. Dan saat ini Indonetwork sudah memiliki lebih dari 1 juta pelanggan, 1 juta member di seluruh Indonesia. Indonetwork juga bekerja sama dengan Kadin, dan juga kita kerjasama dengan Kominfo, juga kita kerjasama dengan Kemenperin dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Oleh sebab itu, di mata para pelaku bisnis, brand Indonetwork sudah cukup dikenal. Dan apa yang dilakukan oleh Indonetwork? 2 hal. Yang pertama, kita membantu para pelaku bisnis untuk go online. Kita bantu buatkan website sesuai standar mesin pencarian Google. Karena di sana biasanya kelemahan pelaku bisnis, mereka nggak tahu dan nggak ngerti bagaimana mengelola website. Dan itu yang kita bantu lakukan. Sehingga teman-teman yang merasa belum punya website atau nggak bisa mengelola dengan baik, bisa mempercayakan Indonetwork untuk membuat website dan mengelola. Yang kedua, Indonetwork akan membantu membuat website Bapak Ibu. Entah website Bapak Ibu yang kami bikin atau Bapak Ibu sudah punya website, untuk tampil di mesin pencarian Google. Kami akan bantu bagaimana caranya supaya website Anda secara organik bisa tampil di mesin pencarian Google. Kami akan kerjakan ada yang namanya search engine optimization dan ada yang namanya search engine marketing. Indonetwork akan membantu membuat website Bapak Ibu tampil di halaman 1 mesin pencarian Google, baik melalui pengelolaan SEO, atau kami pun sebagai maklarnya Google Indonesia, kami juga bisa membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin beli Google AdWords atau beli SEM melalui Indonetwork. Jadi secara singkat, 2 hal itu yang dilakukan oleh Indonetwork. Kami membantu Bapak Ibu untuk membuatkan website sesuai standar mesin pencarian Google. Yang kedua, jika Bapak Ibu merasa sudah punya website dan websitenya ingin dibantu supaya tampil di mesin pencarian Google dengan kata kunci tertentu, kami bisa membantu itu. Karena kami akan melakukan riset kata kunci apa yang paling cocok, berapa harga kata kunci Bapak Ibu selama ini, dan apa yang harus kita antisipasi, itu yang kita lakukan. Jadi itu 2 hal yang dilakukan Indonetwork. Oke, baik Pak Medi, terima kasih untuk jawabannya. Nah, kebetulan ada pertanyaan dari kawan kita nih Pak, dari peserta, atas nama Bapak Trijaya Hadiansyah dari PT Matrix Inspira. Boleh silakan langsung ditanyakan Pak Trijaya. Pak Medi, selamat siang Pak. Saya Trijaya. Bisnisnya factory automation Pak, machinery, mesin-mesin produksi untuk pabrik-pabrik. Tadi Bapak katakan bahwa ada beberapa mungkin customer atau orang yang websitenya atau blognya mungkin banyak. Pertanyaan saya pertama, mana yang lebih efektif Pak? Satu, tapi itu yang kita manage dengan baik, atau ada beberapa tapi ya kurang terurus. Nah, menurut pengalaman Bapak seperti apa? Terus yang kedua Pak, satu lagi, market atau segmen customer kita itu banyak di kantong-kantong industri Pak, seperti Cikarang, Cibitung, Kerawang, dan sebagainya. Nah, apakah Indonetwork itu bisa bantu Pak dari sisi SEO? Karena target kita adalah PIC seperti project manager, production manager, plan manager, dan purchasing. Terima kasih. Oke. Kita satu persatu atau gimana, Iqbal? Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, biar kita coba kumpulkan dulu. Untuk 3 penanya aja sih untuk di sesi pertama ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Sofyani. Sebentar. Oke, dari perusahaan TD Web Pak. Ini pertanyaannya boleh langsung diajukan oleh Bapak Sofyani. Pak Sofyani, sebentar kita coba lihat. Pak Sofyani hadir nggak ya?
Oke, Pak Sofiani bisa langsung, Pak Sofiani sudah kita unmute.